Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Yunanda Oktavia, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas PGRI Adibuana Surabaya, kelas BKA 1 2018. Saya di sini berperan sebagai konselor. Assalamualaikum teman-teman. Halo. Perkenalkan, nama saya Ade Elsa Melia. Di sini saya berperan sebagai konseling 1. Halo, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Nimatus Soliha dari Universitas PGRI Adibuana Surabaya, kelas BKA 1 2018. Saya di sini sebagai konselor kedua. Perkenalkan, nama saya Rizka Salsabila. Di sini saya sebagai konseling nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, syukur kalau begitu. Terima kasih untuk para anggota konseling kelompok yang hadir pada kegiatan konseling hari ini. Oke, sebelum dimulai akan lebih baik jika kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Nah, saya ingin para anggota melakukan perkenalan terlebih dahulu agar bisa mengakrabkan diri satu sama lain. Dimulai dari saya ya. Nama saya Dira Yunanda Oktavia, bisa dipanggil Bu Dira. Selanjutnya siapa yang ingin memperkenalkan diri? Saya Bu. Nama saya Ade Elsa Melia dari kelas 11 IPS 3. Selanjutnya saya Bu, nama saya Siti Aisyah Nimatus Soliha dari kelas IPA 2. Selanjutnya saya Bu. Nama saya Rizka Salsabila dari kelas 11 IPA 4. Baik, terima kasih atas perkenalannya semua. Jadi untuk kegiatan yang akan Saya Bu, konseling kelompok itu seperti curhat gitu ya Bu. Oke, baik, ada yang ingin berpendapat? Saya konseling kelompok itu seperti cerita ya Bu. Oke, boleh. Selanjutnya mungkin ada pendapat lain. Kalau sepengetahuan saya, konseling kelompok itu kayak mengobrol gitu ya Bu. Ya, baik. Saya akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Jadi, konseling kelompok adalah suatu kegiatan konseling yang dilakukan secara kelompok dalam mengatasi dan menanggapi masalah yang terjadi antar anggota kelompok. Nah, sebelum tahap konseling kelompok berlangsung, saya ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Yang pertama, apakah kalian yakin ingin melakukan kegiatan konseling kelompok ini? Yakin Bu. Oke. Apakah kalian merasa cocok dengan anggota lain yang mengikuti konseling kelompok ini? Iya Bu. Yakin. Yakin, cocok. Apakah kalian mendapat kepaksaan dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok ini? Tidak Bu. Tidak paksa. Nah, setelah ini Ibu menjelaskan mengenai informasi tujuan, sifat pertemuan kelompok, dan harapan keberhasilan konseling kelompok ini. Jadi tujuan konseling kelompok ini adalah 1. Untuk menyelesaikan masalah anggota kelompok dan saling membantu untuk menyelesaikan masalah. 2. Membuat siswa merasa mandiri dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Konstruktif, baik, sampai saat ini sudah mengerti semua? Mengerti Bu. Ya Bu. Kemudian harapan untuk keberhasilan konseling kelompok kita. Apa harapan kalian untuk mengikuti konseling kelompok ini? Mulai dari konseling yang pertama.
Mulai dari saya ya Bu, harapan saya mengikuti konseling kelompok ini adalah saya ingin permasalahan yang saya hadapi dapat terselesaikan, dan juga saya ingin membantu teman-teman untuk menyelesaikan permasalahannya juga. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk konseling yang kedua. Terima kasih, Bu. Tujuan saya mengikuti konseling kelompok ini adalah saya ingin berinteraksi dengan orang lain dan saya juga ingin mencoba mengeluarkan pendapat dan membantu anggota lain dalam menyelesaikan masalahnya. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya untuk konseling yang ketiga. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan apa yang baru saja dikatakan oleh teman-teman, saya juga ingin membantu teman-teman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi saat ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai pada kegiatan konseling kelompok ini. Selanjutnya kita beralih pada keyakinan masing-masing anggota. Apakah kalian masih ingin berlanjut atau keluar dari konseling kelompok ini dengan skala resiko yang ada? Lanjut, Bu. Lanjut. Nah, setelah ini apakah kalian ingin melakukan konseling kelompok bersifat terbuka? Anggota yang merasa masalahnya sudah selesai dapat keluar dari kelompok atau masuk anggota baru, atau konseling kelompok yang bersifat tertutup seperti anggota kelompok yang dari awal sampai akhir. Oke, baik. Kemudian kapan dan durasi, kemudian tempat yang ingin kalian sepakati bersama? Kalau menurut saya, jam harinya itu hari Kamis saja, Bu. Durasinya jam 9 sampai jam 10 di kelas ini, Bu. Oke, bagaimana yang lain? Apakah kalian juga setuju? Setuju, Bu. Baik, kemudian setelah itu, apakah ada sanksi bagi anggota yang tidak menaati komitmen yang sudah dibuat? Ada, Ada, Bu. Bu. Kita buat kesepakatan bersama aja, Bu, untuk sanksi yang akan diberikan. Jika salah satu anggota tidak menaati peraturan, bagaimana jika sanksi tersebut adalah mengeluarkan anggota jika ketahuan melanggar komitmen? Setuju. Oke, baik. Jika semua kesepakatan sudah tercapai, seperti yang sudah saya utarakan di awal, bahwa dalam kegiatan konseling kelompok ini, kita akan membahas satu persatu masalah yang dialami oleh anggota kelompok. Silahkan, mungkin ada anggota yang sudah siap menceritakan masalahnya terlebih dahulu. Saya, Bu. Jadi selama ini saya kesulitan untuk menentukan metode belajar yang cocok untuk saya. Kalau saya itu kesulitan untuk mengatur keuangan saya dengan baik, Bu. Hal ini membuat orang tua saya sering memarahi saya karena saya dinilai boros sekali sebagai seorang siswa SMA. Kalau saya, Bu, saya sering merasa tersinggung dengan perkataan teman-teman saya. Apalagi saat mereka membicarakan saya meskipun itu hanya bercanda, Bu. Baik, dari permasalahan yang sudah diungkapkan oleh masing-masing anggota, kita sepakati permasalahan siapa dulu yang harus segera diselesaikan? Permasalahannya itu Elsa saja, Bu. Oke, baik, kalau begitu kita akan mengurai permasalahan dari Elsa terlebih dahulu, yakni mengenai kesulitan menemukan model belajar. Semuanya setuju kan? Iya, Bu, setuju. Baik, untuk Mbak Elsa, silakan mengutarakan permasalahannya terlebih lanjut. Jadi, kesulitan untuk menemukan metode belajar yang cocok bagi diri saya, Bu. Setiap selesai belajar, saya merasa kurang memahami apa yang baru saja saya pelajari. Sejauh ini, saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang juga saya belajar dengan mendengarkan musik, tetapi hal itu malah justru mengganggu konsentrasi saya. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya. Nah, dari permasalahan yang sudah dikatakan oleh konselor yang pertama, Mbak Elsa,
Apakah ada dari anggota kelompok yang ingin berpendapat mengenai bagaimana Mbak Elsa dapat menyelesaikan masalahnya? Kalau menurut saya, Bu, permasalahan belajar yang dialami oleh Mbak Elsa kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan yang kurang kondusif. Terus, cara belajar yang kurang tepat sesuai dengan kemampuan Mbak Elsa. Jika Elsa memiliki kesulitan belajar dalam bentuk menghafal, maka Elsa bisa belajar dengan cara menulis resume. Kemudian, hal ini memudahkan Elsa untuk mengingat juga. Lalu jika memang kesulitan untuk berkonsentrasi dengan belajar menggunakan musik, mungkin akan lebih baik Mbak Elsa tidak mendengarkan musik ketika belajar. Carilah tempat yang nyaman dan sunyi. Dapat, Bella. Paling tidak kita harus manajemen cara untuk belajar. Ada banyak metode belajar yang saat ini bisa diterapkan, contohnya dengan menulis kembali apa yang sudah dipelajari, atau juga menggunakan metode belajar dengan cara merekam suara kita, dan kita bisa belajar seperti mendengarkan musik. Hal itu dapat dilakukan berulang-ulang. Oke, baik, terima kasih atas pendapatnya dari Mbak Aisyah maupun dari Mbak Bella. Apakah ada pendapat tambahan lainnya? Nah, kalau saya lebih suka dengan membuat resume, Bu. Karena jika saya membuat resume, maka pelajaran yang saya lupa, saya bisa membaca kembali dalam resume saya. Kemudian, jika ada materi baru, bisa saya tambahkan pada resume yang sudah saya tulis. Namun, ini kembali lagi kepada Mbak Elsa, jika ia lebih suka cara belajar yang mana. Oke, bagaimana Mbak Elsa? Apakah sudah ada pandangan bagaimana menemukan cara belajar dan metode yang sesuai dengan diri Anda? Iya, Bu, sudah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan pendapatnya kepada saya. Saya sudah mengerti bagaimana metode belajar apa yang bisa saya gunakan di dalam mempelajari materi saya. Oke, baik, kalau begitu saya ingin menyimpulkan bahwa belajar harus dalam keadaan yang kondusif. Ini yang paling penting. Kalau memang tidak bisa berkonsentrasi ketika belajar dan mendengarkan musik, maka akan lebih baik jika tidak perlu mendengarkan musik. Agar paling tidak ketika belajar, konsentrasi tidak terbagi pada satu hal yang lainnya. Lalu untuk metode belajar, banyak sekali metode belajar yang bisa kita terapkan. Seperti yang telah dikatakan oleh teman-teman, kita bisa belajar dengan menggunakan metode menulis resume atau mendengarkan audio suara kita. Baik, Bu. Materi tidak Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, jadi satu permasalahan hari ini sudah terselesaikan dengan baik dan dapat diterima oleh Mbak Elsa. Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas permasalahan siapa yang harus segera diselesaikan. Di hari dan jam yang sama kita akan bertemu lagi. Setuju? Setuju. Oke, baik, kalau begitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.